Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 279 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 23 yang berkata demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 12, ada tertulis nubuat Allah tentang kedatangan juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Juru selamat yang mengerjakan penyelamatan lewat jalan penderitaan. Juru selamat yang dinubuatkan oleh Allah itu adalah juru selamat yang rela menderita, yang rela memikul hukuman penderitaan umat manusia karena dosa manusia itu sendiri, supaya manusia yang tadinya sebagai terdakwa menjadi bebas dari tuntutan hukuman penderitaan yang kekal oleh pengorbanannya. Juru selamat yang dijanjikan itu telah rela menjadi peran pengganti umat manusia berdosa untuk memikul hukuman penderitaan itu. Bahkan Dia mendoakan manusia berdosa itu supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Kemudian Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam perikop nubuatan itu juga dikatakan bahwa pada waktu kemudian, setelah juru selamat manusia itu selesai memikul penderitaan itu, maka Allah memberikan kemuliaan itu kepadanya, serta menyerahkan segala yang ada berada di bawah kuasanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebagian dari isi nubuatan itu sudah terjadi. Meskipun nubuatan tentang penyerahan segala yang ada kepadanya akan dinyatakan kelak pada penghakiman yang terakhir. Di dalam nats renungan hari ini, Rasul Petrus mau menyampaikan kepada kita seluruh umat Kristen tentang bagaimana layaknya sikap kita terhadap orang-orang yang membenci kita, terhadap orang-orang yang merancangkan dan yang berbuat kejahatan kepada kita. Untuk mengajarkan bagaimana sikap yang benar, bagaimana sikap kita yang sesungguhnya, Rasul Petrus memberitahukan kepada kita satu teladan yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, yaitu Tuhan Yesus, hamba yang rela menderita dan yang kemudian menerima kemuliaan di kemudian hari. Apabila Tuhan Yesus sendiri tidak membalas ketika ia dicaci maki, tidak mengancam ketika dia menderita, tetapi yang menyerahkan semuanya itu kepada Allah yang menghakimi dengan adil, maka demikianlah juga layaknya sikap kita terhadap orang yang berbuat kelaliman kepada kita. Kita tidak boleh putus asa, dan tidak boleh juga kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Sebab ada beberapa hal yang mengikat kita untuk tidak melakukan hukum pembalasan, untuk tidak berputus asa. Yang pertama, Tuhan Yesus telah berkata supaya kita tidak menghakimi, Matius 7 ayat 1. Yang kedua, Tuhan Yesus telah berkata supaya kita mengasihi musuh dan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, Matius 5 ayat 44. Ketiga, Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada kita bahwa kita para pengikutnya adalah garam dan terang dunia yang harus selalu memberikan dan berbuat kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam kegelapan. Matius 5 ayat 13 dan ayat 14. Yang keempat, Paulus mengatakan supaya kita tidak menuntut pembalasan, sebab pembalasan itu adalah hak Allah. Roma 12 ayat 19. Kelima, Paulus telah mengatakan supaya kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan cara menaburkan beribu kebaikan. Roma 12 ayat 17 dan ayat 21. Dan yang keenam, Paulus telah mengingatkan kita lewat ucapannya yang mengatakan bahwa kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi juga untuk menderita untuk Tuhan. Filipi 1 ayat 29. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memikul penderitaan itu untuk keselamatan kita, untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berusaha untuk selalu menaburkan perbuatan baik kepada semua orang, walau kepada orang yang telah menjahati kita sekalipun. Sebab perbuatan baik kita itulah yang dapat membuat mereka untuk bertobat. Dan janganlah kita menghakimi orang yang telah berbuat jahat kepada kita, tetapi serahkanlah mereka kepada Tuhan dengan mendoakan mereka, semoga mereka bertobat dan menjadi selamat. Sebab yang Tuhan inginkan bukanlah kematian orang yang berdosa, tetapi pertobatannya lah yang diharapkannya. Dan kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah mereka lewat perbuatan baik kita kepada mereka. Jika ternyata orang jahat itu tidak berubah juga, biarlah Tuhan sendiri yang bertindak atas kesalahannya. Itulah yang harus kita perbuat jemaat Tuhan, kepada semua orang,
dan kepada orang yang menjahati kita. Apabila kita memikul penderitaan itu dengan mengarahkan segala tindakan kita untuk mewujudkan kehendak Allah Bapa, maka kelak kita akan menerima kemuliaan dalam kehidupan yang kekal di sorga kelak. Rasul Petrus berkata, "Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah." 1 Petrus 2 ayat 20b. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami, untuk mengingatkan kami tentang perlakuan yang layak yang seharusnya kami persembahkan untuk Tuhan. Segala perlakuan-perlakuan yang harus kami persembahkan adalah perlakuan yang baik kepada semua orang, termasuk juga Tuhan kepada orang yang melakukan kelaliman terhadap kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami, sanggupkan kami untuk menaburkan kebaikan kepada semua orang, untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena yang Kau kehendaki adalah pertobatan orang-orang jahat, supaya mereka selamat. Dan kamilah yang Engkau harapkan, yang Engkau utus, Engkau tugaskan untuk membawa mereka kepada pertobatan lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Ya Bapa, tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Untuk itu kami mohon, berikanlah Roh-Mu kepada kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan segala yang baik, menuntun orang-orang yang hidup dalam kegelapan, supaya mereka hidup menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan atas mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkatilah segala perawatan pengobatan yang mereka terima. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya semuanya itu menjadi kesembuhan buat mereka. Kami percaya apapun sakit penyakit saudara-saudara kami saat ini, kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkannya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas mereka. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menuntun dan melindungi mereka, menjalani hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan untuk mereka. Berikanlah umur yang panjang ya Bapa. Berikanlah kesehatan dan sukacita. Bapa di sorga, kami serahkan perjalanan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk melindungi dan memberkati kami. Lindungi anak-anak kami Tuhan. Lindungi keluarga kami dan sanak saudara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kasihani kami, kuduskan kami dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami ini. Amin.